warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zuro. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Sumi. Novel Sumi ini ditulis oleh Jauhzali Imam dan diterbitkan oleh The Jelajah Pustaka. Jumlah halaman dari novel Sumi ini ada 257 halaman dan diterbitkan pertama kali pada bulan Januari 2020. Harga dari novel ini juga cukup terjangkau, yaitu hanya 65.000. Sebelum masuk ke sinopsis, aku akan membahas sedikit secara umum tentang novel Sumi ini. Di bagian novel cover terdapat tulisan Jauhzali Imam dan di sini ada logo The Jelajah Pustaka. Di bagian halaman pertama seperti ini. Dan yang kedua, di sini ada sebuah pesan. Buat Raya RSW, jangan takut, ada Bapak. Dan di halaman berikutnya juga di sini ada pesan bagi para pembaca. Jadi buku ini adalah salah satu buku The Jelajah di mana penulis dan seluruh tim penyusun yang terlibat bersepakat untuk menerapkan praktik copyleft. Dipersilakan bagi siapa saja yang ingin melakukan aktivitas memperbanyak dan atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini sepanjang di luar orientasi profit. Penulis novel Sumi, Jauhzali Imam, sebelum menulis novel ini dia juga menulis sebuah novel yang berjudul Berjalan Anarki yang diterbitkan pada tahun 2015. Tidak disangka pengaruh yang dihasilkan novel yang menyimpan provokasi alam dan sikapnya sebesar sampai hari ini. Selain novel Berjalan Anarki, Jauhzali Imam juga menulis sebuah novel yang berjudul Jalan Pulang, yaitu tentang sepasang yang melawan. Siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Sumi ini? Tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Sumi ini terdapat tokoh utama yaitu Sumi, seorang pria yang taat, berprestasi, dan penyayang. Yang kedua ada Dawiyah, seorang wanita perawat. Dia mempunyai sifat yang ceria, periang, baik, perhatian. Dan di situ juga ada Bapak Sumi, seorang yang taat, tegas, dan keras kepala. Yang ketiga ada Bapak Stefan, yaitu sifatnya baik, penyayang, dan perhatian. Dan ada Bapak Saldi, seorang kepala desa yang berada di ujung timur. Dia orangnya bijaksana, baik, dan penyayang. Nah, latar belakang dari novel Sumi ini berada di Jakarta, ibu kota negara, dan Indonesia bagian ujung timur. Masuk ke bagian sinopsis dari novel Sumi ini. Sumi adalah seorang pria yang taat beragama, berprestasi, dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Sumi diterima di sebuah asuransi ternama. Itu sebuah kenikmatan yang menjelma menjadi sebuah ketegangan. Keinginan Sumi Norman yang dominan paksaan membuat Sumi menjadi diam dan mengalah. Namun akhirnya Sumi melakukan sebuah perlawanan. Sumi mencoret sebuah jargon perusahaannya dan menggantikannya dengan tulisan Life is adventure or nothing. Setahun berlalu, ribuan kilo sudah Sumi berjalan keluar. Alih-alih menemukan kedamaian yang Sumi cari, yang terjadi adalah Sumi tidak menemukan apa-apa. Di kota, di desa, semua orang sama sakitnya. Akhirnya Sumi memilih untuk kembali pulang, menggantungkan puisi dan antidepresannya. Nah, aku akan membacakan salah satu puisi yang aku suka di dalam novel Sumi ini. Yaitu salah satunya seperti ini. Dia yang mencuri sebab lapar, jangan kau pukuli. Lebih dalam, jangan kau sebut dia pencuri.
Beda halnya kalau dia serakah dan tak kenal kenyang. Lebih dalam sekali lagi, seperti wajah cinta. Kita tiba-tiba lebam, kita adalah pencuri yang sebenarnya. Marlowe 2012. Dan sebuah kalimat yang diucapkan Pak Saldi, yaitu seperti ini. Saya rasa kita sama-sama tahu prinsip itu. Lebih baik melepas 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, kata Pak Saldi. Sebelum ambulan itu berjalan meninggalkan Pak Gun dan pas seisinya. Nah, kali ini aku akan membahas kelebihan dan kekurangan dari novel Sumi ini. Kelebihannya, jadi novel Sumi ini walaupun novel perjalanan, dia juga mengangkat sebuah topik permasalahan sosial yang pernah terjadi pada akhir tahun 2019 kemarin, yaitu tentang permasalahan ormas nasional dan para pemuda dari ujung timur. Yang kedua, novel Sumi ini juga dikaitkan dari kehidupan nyata tentang keadaan yang berada di Indonesia bagian ujung timur, tentang hutannya, tentang alamnya, tentang hewan dan satwa endemik lainnya, yaitu dikisahkan secara nyata apa yang benar-benar terjadi di Indonesia bagian ujung timur. Dan yang ketiga, jika kalian para novel yang menyukai novel romantik, jangan khawatir karena di dalam novel ini juga terdapat suasana romantik yang cukup kuat. Dan yang keempat, jika kalian para penyuka puisi, nah di dalam novel Sumi ini banyak banget puisi-puisi khas otentik Ghazali Imam dengan diksi-diksi dan perumpamaan-perumpamaan yang unik. Namun ada kelemahannya menurutku hanya satu, yaitu sang penulis terlihat tergesa-gesa dalam menyelesaikan akhir dari kisah novel Sumi ini. Nah, sekian resensi novel yang aku buat. Jika ada kesalahan dan ucapan yang tidak sesuai dan tidak berkenan di dalam novel ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.